Shalom sahabat Alpetra Ministry, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama di channel kesayangan kita Alpetra Ministry. Terima kasih buat para subscriber baru yang sudah bergabung di channel Alpetra dan semoga menjadi berkat ya. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang tentunya Anda tunggu-tunggu juga. Siapa mereka dan apa yang kita bahas? Mari kita sapa dulu kedua narasumber kita. Shalom Om. Ya, Abang, shalom Bang. Salam, Kang Alpa dan Pak Yan, sehat selalu dan sahabat Alpetra dimanapun. Salam, selamat pagi jelang siang. Iya nih, wah ini dua narasumber yang luar biasa, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan akan kembali membagikan mengenai keabsahan Alkitab atau ketidakbersalahan Alkitab. Kita mau belajar lagi tentang ineransi Alkitab. Karena belajar ineransi nggak cukup sebentar ya, banyak sekali pasti yang harus ditanyakan. Baik, saya akan langsung aja ke pertanyaannya ya. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Baik Om, apakah di Alkitab itu Om ada ayat yang menegaskan tentang ineransi nggak Om? Ya, tentu saja. Alkitab ada yang menyungguhkan atau menegaskan bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan. Bahkan ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa firman Allah itu kebenaran. Tidak ada kesalahan. Oh iya. Kalau ayatnya mungkin Om bisa di itu nggak Om, ada gak gitu di ayat Alkitabnya atau kitabnya? Kalau yang tertentu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Matius 20:35. Nah, baiklah ya, itu tadi ayatnya ya udah dikasih tahu sama Om Yan. Kita akan bertanya sekarang ke Abang nih. Bang, katanya Alkitab itu apalagi Perjanjian Lama ya, sudah tidak relevan lagi katanya Bang. Alkitab kita itu yang dipegang oleh orang Kristen itu Alkitabnya udah nggak relevan. Gimana tuh Bang? Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Perjanjian Lama mengisahkan tentang Allah menciptakan dan juga menceritakan tentang pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa sampai Allah berjanji mendatangkan juru selamat dan seterusnya sampai seterusnya, hingga dalam Perjanjian Baru juru selamat datang lalu memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, juru selamat, yaitu Yesus, dan seterusnya ya. Dia mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Apakah Alkitab relevan? Relevan sekali ya.
karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menasihati, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus kepada Timotius yang sedang berada di Efesus menggembalakan, mengatakan supaya Timotius mengajarkan firman Tuhan kepada Kristen perdana atau jemaat di Korintus, bahwa firman Tuhan itu relevan karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, ya. Timotius yang dididik oleh firman Tuhan melalui neneknya Lois, ya, bermanfaat sehingga dia mengenal Kristus secara pribadi. Begitu juga orang-orang Kristen perdana, sekalipun mereka dianiaya oleh Romawi untuk meninggalkan imannya, mereka tetap bertahan di dalam Yesus. Kan mengajar, ya, relevan. Sampai sekarang juga orang Kristen yang dipersekusi, dianiaya, apabila orang itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, bukti bahwa firman Tuhan relevan, ya, karena Ibrani 13:8 menyebutkan dulu, sekarang, selamanya firman Tuhan itu tidak berubah, ya. Sekalipun tidak berubah, tapi relevan karena bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan Allah dan dalam orang yang mengikuti firman Tuhan itu. Begitu, saudara Alfa dan sahabat Alpetra. Ya, baik Bang, makasih Bang. Nah Om, kalau tadi bicara relevansi ya Om, apakah juga berarti katanya Alkitab tidak memadai Om, baik isinya ataupun itunya, secara rohaninya katanya sudah tidak memadai lagi Om. Nah itu gimana Om? Tuhan Yesus Kristus mengatakan dengan jelas di kitab Wahyu 22 itu bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dan ditutup dengan kitab Wahyu itu. Jadi Alkitab itu secara biasa dimulai penciptaan langit dan bumi, ditutup kan tentang langit baru dan bumi baru, dan sesudah itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Berarti sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini betulkah diwahyukan? Kan kalau di podcast sebelumnya saya sempat ngomong jangan-jangan perjanjian lama karena primbon gitu kan. Kalau perjanjian baru ada wahyunya. Nah ini tentang pewahyuan atau pengilhaman Alkitab itu gimana nih? Mungkin bisa dari Om dulu. Nanti setelah itu langsung ditanggapi sama Abang. Jadi dalam surat Ibrani dijelaskan bahwa dari sejak zaman dahulu kala Allah berfirman melalui nenek moyang yang dituliskan di dalam Alkitab itu, dan itu orang terpilih sudah diterima oleh masyarakat zamannya sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu pada zaman akhir Tuhan Allah berfirman itu melalui firman Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai penjelmaan firman Allah yang hidup, maka tidak boleh lagi ditambah atau dikurangi. Itulah Alkitab itu luar biasa, dibuka dengan penciptaan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit baru, bumi baru. Jadi sudah memadai, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau diwahyukan atau diilhamkannya itu gimana Om? Apakah betul gitu? Jadi menurut ayat Alkitabnya itu dengan jelas bahwa firman Allah itu dihembuskan oleh roh Allah, oleh nafas Allah kepada orang pilihan Allah. Jadi bukan sekedar mendapatkan ilham, tetapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu semua adalah hembusan nafas roh Allah, gitu. Jadi bukan sekedar diilhamkan, karena kalau diilhamkan kan ada yang perlu dituliskan, ada yang tidak perlu dituliskan, gitu kan. Tapi kalau ini dihembus oleh roh Allah untuk ditulis, gitu. Jadi betul-betul
sudah diperhitungkan oleh Tuhan Allah itu apa yang harus dituliskan, apa yang tidak boleh dituliskan, karena itu adalah firman Allah yang kekal. Maka Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan lalu, tapi kataanku tidak akan berlalu. Ya Bang, silakan Bang. Ya, seperti podcast sebelumnya tentang inerensi juga beberapa waktu lalu yang kita sama-sama tayang, saya mengatakan pewahyuan itu Allah berinisiatif langsung, bertindak langsung kepada personal atau pribadi yang Tuhan tetapkan, pilih ya. Dalam hal ini untuk perjanjian lama kitab Torah, Musa yang menulis. Selain Musa mendapatkan wahyu atau pewahyuan dari Tuhan atau yang disebut dengan revelation, Musa juga mendapatkan inspirasi sehingga dia menuliskan sehingga tidak sedikit orang yang mempertanyakan, kok Musa kan belum diciptakan, Musa kan belum dilahirkan, Adam aja nggak menulis apa-apa ya. Tapi karena Allah berkuasa, dia berdaulat, dia mewahyukan pada orang yang ditentukan, dipilih, seperti yang dikatakan oleh pendeta Yan Antoni, Musa lah orang yang tepat. Tulisan yang diilhamkan ya tulisan yang tadi sudah diuraikan oleh pendeta Yan Antoni. Allah memilih langsung orang yang tepat untuk menulis, sehingga di tangan kita ada kitab Yosua, ada kitab nabi-nabi yang ditulis oleh nabi-nabi atau juga raja atau imam. Begitu juga dalam perjanjian baru ya, dituliskan. Jadi pengilhaman Allah juga melakukan inspirasi ya, memberikan inspirasi, menurunkan pewahyuan juga memberikan inspirasi sehingga ada tulisan. Tapi seperti yang saya katakan tayangan sebelumnya juga dalam podcast kemarin mengenai inerensi, ada nabi yang tidak diinspirasikan Tuhan seperti Elia, Elisa, karena tidak ada kitab Elia, tidak ada kitab Elisa. Ada orang bilang bahwa Alkitab itu isinya mitos katanya. Nah, gimana Bang? Iya, sejak zaman atau era liberalisme ya sampai sekarang, Alkitab selalu diserang dengan konsep nasionalis ya, atau pemikiran yang kritis atau kritik teks, atau juga kritik historis ya, dihubungkan dengan mitologi, bahkan juga hubungkan dengan astrologi ya. Selain kita dianggap usang atau memberi manfaat karena dianggap kuno seperti itu. Nah ya, kelompok liberal atau teologi modern mengklaim seperti yang tadi Alfa katakan ya, dianggap mitos, dianggap tidak lagi terpakai dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui, para saintis atau para arkeolog yang terjun ke tempat yang dinilai memberikan kekayaan arkeologi, mereka menjadikan Alkitab sebagai referensi, menjadikan Alkitab sebagai literatur untuk membuktikan. Contohnya padang gurun atau pegunungan Sin ya. Para arkeolog mengklaim tidak mungkin satu atau komunitas hidup di tengah-tengah padang gurun yang mengancam kehidupan orang untuk nomaden di situ atau hidup. Tapi Alkitab mencatat di dataran pegunungan Sin atau padang gurun dulu di era Musa dan bangsa Israel, ada kelompok yang hidup dan mereka menemukan pasak dan di kedalaman pesisir pegunungan itu, dan bukti bahwa dulu pernah ada kehidupan. Pasak itu sampai sekarang yang ditemukan lalu dimuseumkan di Eropa, kemungkinan di Prancis ya atau Jerman, dan para arkeolog yang mereka latar belakang ateis atau agnostik
Tapi ironisnya menjadikan Alkitab sebagai literatur, sebagai referensi untuk penelitian-penelitian mereka. Begitu Saudara Alfa dan sahabat Alpetra. Oh ya, baik. Itu ya, bahwa berarti Alkitab bukan mitos ya isinya, tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan ada historisnya tadi Bang Hedi jelaskan. Om, selanjutnya karena bukan mitos nih Om, juga keabsahan Alkitab itu Om udah bisa dipastikan. Lalu apakah Alkitab dapat diandalkan Om, penuntun hidup gitu Om ke arah Tuhan yang benar gitu Om? Baik, jadi Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bisa dipegang, dipercaya utuhnya, ya, karena itu tidak berdasarkan dongeng. Ya, jadi kalau Perjanjian Lama dituliskan oleh Nabi Musa itu berdasarkan latar belakang sejarahnya dari sejak manusia diciptakan, meskipun waktu itu belum ada penulisan sejarah modern, tapi semua orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab itu berusaha menuliskan gitu apa yang disampaikan oleh Allah yang hidup itu. Apalagi yang baru itu betul-betul sudah, itu situasinya seperti cikal bakal masyarakat modern. Itu lengkap dengan literaturnya, itu lengkap dengan sistem politik ekonomi, semuanya itu ada seperti cikal bakal masyarakat modern ya. Meskipun sesudah itu terjadi kemunduran, tetapi cikal bakal masyarakat modern itu sudah diletakkan pada zaman kekaisaran Romawi. Allah memakai saat-saat itu untuk melengkapi firman Allah ya, melalui penulisan kitab Perjanjian Baru, kitab-kitab Perjanjian Baru gitu. Jadi karena situasinya atau konteks Perjanjian Baru itu mirip seperti cikal bakal masyarakat modern gitu, dan objektif. Jadi ini Alkitab juga satu-satunya kunci yang objektif, karena ditulisnya itu oleh 40 nabi dan rasul, bukan melalui satu orang. Melalui orang ini namanya subjektif. Bisa enggak, itu ditulis oleh 40 nabi dan rasul dan saling melengkapi. Lalu ditutup dengan pernyataan di kitab Wahyu 22 itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Gitu. Nah ini luar biasa Alkitab orang Kristen itu. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Tutup, dia boleh lagi ada tambahan. Iya betul. Alkitab firman Tuhan ditambah lagi atau mungkin di-cut ya, dipotong beberapa, berubah tidak sesuai dengan kekasan sang firman ya, yaitu Yesus sendiri yang adalah Allah dulu, sekarang, selamanya tidak. Karena Yesus sendiri yang mengatakan ya, Yohanes 17 ayat 17, akulah kebenaran ya. Iya. Firmanku kebenaran, katanya begitu. Ya, firmanku kebenaran, Yohanes 17 ayat 17, dan Yesus juga mengatakan tadi yang diuraikan oleh pendeta Ian, perkataanku tidak akan lenyap ya. Semua boleh lenyap ya, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Dan ditutup dalam surat masuknya di kitab Wahyu pasal 22 ya, 18 sampai 19, tidak dapat dikurangi atau ditambahkan ya. Nah, kalau ditambahkan dikurangi berarti bukan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang saling klaim mendapat view, saling klaim mendapat firman dari Tuhan. Siapa yang approve ya? Firman itu siapa? Yang mengklaim siapa? Sementara Rasul dan nabi-nabi sudah berpergian ke surga 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu ya, di awal abad pertama. Nabi-nabi juga sudah berpergi sebelum rasul-rasul. Kalau Tuhan mau ditambah lagi ya, atau disebut dengan Deuterokanonika atau
itu kanonika ya, istilah-istilah pengkanonan kembali ya, di dalam Kristen tidak meyakini itu ya, dalam Kristen Protestan ya. Oh, nggak ada ya? 66. Ada lagi kanon tambahan ya, karena kita sifatnya tertutup. Firman Tuhan yaitu 66 kitab sifatnya tertutup, tidak terbuka ya. Oh, tertutup. Dan tidak akan ada lagi. Oh iya. Ada lagi. Karena tidak kan dan dikurangi. Kalau kanon itu sifatnya tertutup, yang kita itu yang terakhir. Tidak ada lagi firman selain yang ada di tangan kita di era sekarang ya, seperti itu. Kalau dulu di era Rasul, Alkitab belum kanon, sehingga wajar Paulus mengatakan silakan bernubuat, silakan berkata-kata ya, karena memang di tahun 50 abad pertama firman Tuhan masih ada dan masih berbunyi ya, baru setelah rasul-rasul berpergian. Nah, apakah relevan sampai sekarang? Ya, karena sudah ada di tangan kita, relevan ya. Baik ke kehidupan yang sekarang modern, tadi dijelaskan oleh pendeta Yan Antoni. Cikal bakal. Saya tambahkan sedikit ya. Iya, Om. Pak. Jadi di dunia ini banyak kitab suci, tetapi satu-satunya kitab suci yang objektif itu adalah Alkitab. Karena ditulisnya oleh kira-kira 40 nabi dan rasul, dan semuanya dengan fokus kepada karya keselamatan Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib dan dengan kebangkitannya. Lalu Tuhan Yesus katanya pergi menyediakan tempat, kata Alkitab, menyediakan tempat bagi orang percaya. Itu luar biasa, satu-satunya lah Alkitab yang objektif dan memberikan kepastian keselamatan tempat di sorga. Wah, sebetulnya itu mau ditanyain ya sama saya. Om, kalau Alkitab nggak ada gimana Om? Seandainya gitu nggak ada Alkitab, gimana Om? Baiklah, seandainya Alkitab tidak ada, memang manusia itu banyak tawaran kitab suci dari berbagai agama. Tetapi di dalam kitab-kitab suci itu tidak ada jalan keselamatan yang pasti. Semuanya mudah-mudahan. Tetapi di dalam Alkitab itu ada keselamatan yang pasti yang dijamin. Kalau diberi nama itu oleh dengan lambang darah binatang yang menjadi korban sebagai kepastian pengampunan dosa. Tetapi di Perjanjian Baru itu malahan firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus itu bukan saja menyampaikan kebenaran yang kekal, tapi juga rela berkorban di kayu salib gitu ya, mati mencurahkan darahnya. Tapi seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, mungkin aja dia bohong gitu kan. Tuhan Yesus bangkit kembali dari antara orang mati, mengajar lagi 40 hari, luar biasa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dibilang berbahagialah orang yang percaya, karena nama orang percaya kepada Tuhan Yesus itu dicatat di dalam kitab Al-Hayat di sorga. Jadi itu keselamatan yang pasti. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan yang pasti. Yang dijamin nggak hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Gimana Bang? Kalau menurut Abang? Ya, seandainya kita tidak ada, saya kira tidak mungkin ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu kita melihat ada kitab-kitab orang jujur, ada kitab-kitab orang saleh atau kitab-kitab pohon Daud. Sekalipun itu tidak mengaku kepada datangnya juru selamat, seperti itu. Tapi kota Petra perlu kita ketahui
dari zaman ke zaman ada saja orang mencatat ya tentang peristiwa kisah, bahkan mereka yang tua melukisnya dengan tulisan paku di dinding-dinding goa ya, dan akhirnya diterjemahkan oleh para ahli-ahli tulisan-tulisan kuno seperti itu. Nah, tapi kita tahu bahwa manusia dengan responsibilitasnya liar ya. Jadi tadi Kang Alfa menanyakan kalau memang tidak ada ya mungkin liar ya. Ada Alkitab aja mereka tetap liar kok. Hidup kemauannya, anaknya ya. Oh iya. Jadi Tuhan sudah kirim orang-orang baik, orang-orang yang mengenal Kristus, tapi masih saja tidak mau mendengar. Lalu ada Injil yang disampaikan tapi tidak mau membuka hati ya, percaya atau bertobat seperti itu. Tapi sahabat Alpeta bersyukur nih di era sekarang Alkitab ada di tangan kita ya, dan itu adalah firman Tuhan. Tadi saya mengatakan sifatnya tertutup ya, artinya tegas, tidak ada lagi firman Tuhan ya. Saya sih nggak percaya kalau firman Tuhan itu ada lagi ya, firman Tuhan sudah di tangan kita ya. Kalau orang punya klaim seperti itu, saya yakin itu bukan firman Tuhan ya, karena buat ya sahabat Alpeta juga tahu bahwa yang sekarang di tangan kita atau yang dicetak oleh LAI ya, itu adalah firman Tuhan. Tidak ada lagi tambahan, jangan dikurangi seperti itu ya. Bahkan tidak ada lagi kanon lain. Ya. Apapun mau sampai kanon berapapun tidak ada ya, cukup 66. Kita yang bermanfaat ya, seperti tadi saya sudah jelaskan di sana. Itu Bang Petra, Kang Alfa. Iya. Ya gitu ya, bukan 666 ya, tapi 66 ya. Tadi bilangnya 6666 lagi ya. Iya bukan itu ya. Om, jadi bisa nggak Om dibagikan Om untuk sahabat Alpetra nih Om, kenapa sih gitu kita harus percaya sama Alkitab gitu, harus percaya yakin sama isi Alkitab itu, kenapa Om gitu? Baik, itu pertanyaan yang bagus dan relevan ya untuk manusia yang sekarang ini, zaman akhir ini ya, apalagi mendekati akhir zaman. Jadi manusia itu seharusnya mencari kitab suci yang menjamin atau membukakan jalan kepada keselamatan yang kekal yang dijamin. Itu satu-satunya ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian itu jaminannya penebusan dosa oleh korban binatang-binatang yang juga disaksikan oleh bangsa-bangsa atau suku-suku di luar Israel tentang banyak korban. Binatang keselamatan. Tapi di Perjanjian Baru itu malahan firman Allah sendiri yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dan datang bukan hanya untuk menyampaikan kebenaran akhir, tetapi juga datang untuk menjadi korban penebusan, menggenapi itu korban-korban nubuatan di Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Yesus itu dengan berkorban di kayu salib, apalagi dengan bangkitnya dari antara orang mati, lalu 40 hari kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat, lalu juga di dalam Alkitab Wahyu, itu kitab yang terakhir di dalam Alkitab itu dikatakan sudah tidak boleh ditarik, dan lagi itu tempatnya sudah disediakan bagi orang percaya. Bahagialah katanya orang yang percaya, dan tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Gitu. Kalau ditambah lagi nanti dapat malahannya ditambah lagi, hukumannya ditambah. Kalau dikurangi juga nanti nggak dapat bagian. Itu ditutup dengan kita baik. Tidak boleh ditambah, tapi tidak boleh. Setuju, amin. Tidak ada lain firman Tuhan selain yang di Alkitab ya. Dalam segmen sebelumnya saya pernah mengatakan kepada sahabat Alpeta atau pendengar, tidak mungkin Allah yang maha benar dia berfirman ke semua kitab suci, tidak mungkin, tidak make sense. Alpeta mungkin Allah yang maha benar dia berfirman ke semua kitab suci. Dan Allah yang maha benar
berfirman ke kitab suci yang satu itu, yaitu Alkitab, yang tidak ada lagi firman Tuhan sampai sekarang. Sudah dibukukan atau dikatalog standar ya, seperti itu. Standarnya Alkitab tidak ada. Kalau ada klaim yang mengatakan ada firman Tuhan lain, itu bukti bahwa tidak sesuai dengan kekasan sang firman itu yang mengatakan firman kebenaran kata Yesus Yohanes 17 ayat 17. Ikan dulu sekarang selamanya tidak berubah. Tentu Alkitab yang adalah firman Allah satu-satunya, semuanya tidak berubah. Isinya mengandung janji, janjinya digenapi. Isinya mengandung keselamatan, dan berita keselamatan dinyatakan. Isinya mengandung berkat, dan berkat itu diberikan. Dan isinya juga mengandung tempat disediakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Itu pun nanti diberikan kepada kita yang setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Begitu sahabat Alpetra, Kang Awa. Oke, Om tambahin. Ya, baik ya. Jadi begini, kita tuh menjelaskan tentang ucapan Yesus yang berkata, Tuhan berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kecuali melalui aku. Ya, betul. Lalu dijelaskannya di dalam Alkitab ini sebagai pedoman hidupnya. Gitu. Jadi Yesus Kristus Alkitab itu menyatu. Ya, Yesus Kristusnya itu firman Allah yang hidup. Alkitabnya itu menjelaskan mengenai jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan perjanjian lama? Di perjanjian lama juga itu adalah nubuatan dan lambang-lambang mengenai Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Gitu. Jadi bahagialah orang yang percaya pada Yesus Kristus karena mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal dan jaminan dari firman Allah yang objektif. Nah ini Alkitab itu firman Allah yang objektif. Apa artinya yang objektif? Itu disampaikan melalui 40 nabi dan rasul, bukan melalui satu orang saja. Kalau melalui satu orang saja disebut subjektif. Gitu. Iya. Iya, makanya kita percaya gitu sama si Alkitab ya. Nah, ngomongin ini tadi, saya jadi tiba pertanyaan, kalau gitu boleh nggak ya kita ambil sumber lain gitu? Kan suka ada yang bilang melengkapi isi Alkitab gitu. Gimana tuh Om? Nanti abang tambahin ya. Jadi kalau bagi umat Kristen, pedoman yang satu-satunya yang tidak boleh keluar dari Alkitab itu, karena di dalam kitab Wahyu itu ditambah atau dikurangi, karena sudah cukup jelas, sudah cukup lengkap gitu. Dan itu doktrin gereja, bahwa Alkitab itu sudah lengkap, sudah jelas, tidak boleh ditambah atau dikurangi, karena sudah menawarkan keselamatan yang dijamin oleh pengorbanan gitu ya, oleh darah. Kalau perjanjian lama itu darah binatang, kalau perjanjian baru itu darah Yesus Kristus. Tapi kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit dari antara orang mati, wah itu mungkin aja bohong gitu kan. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati, mengajar lagi 40 hari. Lalu Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan datang lagi. Dan inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Bukan hanya umat Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, tapi ada umat lain yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi bedanya, jadi kalau Tuhan Yesus datang lagi itu untuk menghakimi. Sebenarnya mereka juga percaya yang akan menghakimi manusia
manusia ya Tuhan Yesus Kristus itu. Sebenarnya di dalam doktrin mereka itu mereka seharusnya memikirkan lebih jauh mengapa Yesus Kristus diberi hak untuk menghakimi segala manusia. Bukankah yang menghakimi manusia hanya Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Mestinya pikirkan kenapa Tuhan Yesus diberikan hak menjadi hakim segala manusia. Siapa gerangan dia atau beliau itu? Ya, semoga ini dipikirkan dan direnungkan ya oleh semua orang. Pak, manusia akan dihakimi oleh bukan yang lain lagi, tapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya kan manusia akan dihakimi lah. Tetapi yang datang itu yang dijanjikan itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersiap-siaplah sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu supaya kamu selamat. Itu inti beritanya Bapak. Oh ya. Aduh, baiklah Om. Kita akan lanjutkan lagi nih, Bang. Alkitab itu kan katanya suka dibilang ada yang lebih tua lagi, ada yang lebih tua lagi. Nah, Alkitab kita itu tahun berapa, Bang? Atau Alkitab kita memang betul bukan yang tertua ya? Ada Alkitab yang lebih tua dari Alkitab kita gitu? Maksud saya ada kitab yang lebih tua dari Alkitab kita gitu? Setua apa sih Alkitab kita? Ya, memang Alkitab kita untuk perjanjian lama sejak ditulis oleh Musa untuk kitab pertama ya, dari Kejadian sampai Ulangan dan seterusnya ya, sampai Nabi Nabi dan juga kitab-kitab nyanyian atau syair. Tapi dikumpulkannya itu sekitar tahun pertama ya, para teolog sepakat di Yamnia ya, sekarang itu Syria kalau sekarang ya, tapi dulu Yamnia. Lalu perjanjian baru sekitar abad ketiga atau abad keempat tahun 397 itu di Kartago, sekarang Tunisia nama tempatnya. Jadi kalau dibilang Alkitab itu dihubungkan dengan era sekarang memang tertua. Apakah ada kitab-kitab lain ya sebelum muncul kitab di tangan kita ya? Ada. Tadi saya sebutkan orang jujur, kitab pahlawan-pahlawan Daud, lalu kitab orang-orang bijak, bahkan orang Persia atau orang Mesir terkenal dengan memakai hukum Hammurabi atau kitab Hammurabi ya, kitab-kitab Persia seperti itu, yang isinya tentang politik, tentang tentara perang, juga kehidupan ekonomi di sana dan sebagainya. Nah, tetapi yang ada di tangan kita tentu betul-betul isinya adalah firman Allah, karena ada inisiatif langsung dari Allah ya, tentang penciptaan ya, sampai manusia jatuh ke dalam dosa, lalu munculnya air bah di pasal 6 sampai pasal 9 kitab Kejadian, lalu Allah memilih Abraham di pasal 12 sampai seterusnya, muncul Mesir berkuasa dan orang Israel keturunan Yakub di sana. Semua mengacu kepada datangnya Mesias ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mendatangkan atau menjanjikan Mesias di pasal 3 ayat 15 ya. Begitu juga ketika manusia dihanyutkan dengan ubah ya, Allah juga menyatakan itu kepada Nuh dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan kitab tertua ya, sebelum Alkitab memang sudah ada kitab-kitab, tapi apakah itu firman Allah? Sahabat Petra, itu bukan firman Allah ya, seperti itu. Yang kitab-kitab orang jujur ya, kitab-kitab tentang pahlawan Daud ya, dituliskan di bilangan atau juga di dalam Tawarik yang menggunakan kata hudud ya, atau kitab-kitab seperti itu. Tapi karena iman kita meyakini ya, karena Roh Kudus kita meyakini yang diilhamkan itu adalah satu-satunya yang kita
dan Alkitab Petra itu Alkitab adalah firman Allah. Manusia sudah dikuasai oleh dosa ya, semua manusia ya. Tetapi ada satu keluarga yang beroleh anugerah, itu keluarga Nabi Nuh ya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, tidak kepada Tuhan Allah buatan pikiran manusia. Jadi itu memang Tuhan Allah itu betul-betul memperhatikan, dia mengasihi manusia dan memberikan anugerah ya. Jadi kalau penyelamat itu binatang penebusan dosa, tapi dibenarkan melalui korban Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa begitulah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Allah menyediakan penebusan, keselamatan bagi orang yang percaya. Tentu saja sesudah percaya itu diikuti oleh pertobatan dan ketaatan. Itu jadi juga Alkitab itu dibuka dengan penciptaan langit dan bumi, ditutup dengan penciptaan langit baru dan bumi baru. Tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi lagi. Jadi sudah genap Pak. Tinggal manusia mau nggak mempelajarinya dengan hati terbuka ya, dengan pikiran yang terbuka. Ini banyak agama, tapi di mana yang mengajarkan tentang jalan keselamatan yang dijamin gitu. Tetapi dijaminnya itu bukan dijamin dengan omongan kosong, tetapi juga bagi orang percaya Allah mau memberikan hidup yang baru. Hidup yang baru itu dikerjakan oleh Rohul Kudus gitu. Jadi ini kepercayaan Kristen itu tidak bersifat subjektif yang hanya kata satu orang, dan juga bukan tanpa bukti. Jadi kalau ada orang Kristen ya yang mengaku saya akan masuk ke surga, tapi kalau dia belum diubahkan oleh Roh Kudus kan saya pada Tuhan Yesus Kristus, ya orang itu ya tidak akan masuk ke surga gitu. Jadi ini untuk sebagai kejelasan ya. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mengalami kelahiran baru secara rohani. Nah, itu di surga sudah dijamin. Dan ini satu-satunya ya yang menjamin orang berdosa untuk diselamatkan, itu hanya di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan oleh darah Yesus Kristus keselamatan orang berdosa yang bertobat itu dijamin. Bang, tentang sastra Bang, katanya ada sastra juga ya Bang di Alkitab itu? Ya, sastra di dalam kitab, yaitu kitab-kitab yang kait dengan nyanyian-nyanyian Israel ya, atau Mazmur, Amsal ya, sebagainya ya, kita khotbah berupa nasihat ya, atau anjuran atau support baik dari Daud, dari anaknya, putranya ya, Salomo, dan juga rekan-rekan Salomo ya, sebagai yang memiliki Amsal. Tapi Salomo lebih banyak, 3.000 katanya ya, 3.000 lebih seperti itu. Nah, di era itu sastra Israel dikenal ya, semua kalangan mengenalnya, dan bahkan Ratu Sebah ya, atau Bilqis tertarik dengan Amsal-Amsal Salomo, nasihat-nasihatnya ya, atau nyanyian-nyanyian yang mungkin dia karang. Itulah sebabnya Alkitab kita kaya genrenya ya. Kalau film kan punya bentuk genre ya, story, biografi, atau action, atau crime, kriminal ya, atau juga trailer dan lain sebagainya. Begitu juga Alkitab ya, genrenya kan banyak ya, dan penuh dibandingkan dengan lainnya. Apakah kitab suci lainnya seperti itu? Saya tidak temukan demikian ya, hanya Alkitab yang nah ini ya menguatkan ya. Histori ya, memang penuh dengan sejarah ya. Alkitab, pembukaan Alkitab dimulai dengan penciptaan ya,
jatuh dalam dosa dan seterusnya sampai dan langit baru di kitab Wahyu. Lalu ada juga genre biografi, ya, ada juga Alkitab menceritakan genre sastra, ya, dan juga apokaliptik. Ya. Kalau memang Allah itu maha tahu, pasti ya memberitahukan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah itu hemat saya tidak ada kunci lain seperti itu ya. Hanya kitab yang bersifat profesis, apokaliptis, ya. Pernyataan-pernyataan yang akan datang seperti apa. Sehingga dalam Matius 24 Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Dalam Matius 5-7 dia juga menceritakan apa yang terjadi nanti tentang Rusia dan lain sebagainya. Bersifat apokaliptis, genrenya bersifat sastra, bahkan bersifat relasi hubungan antara bapak atau ayah dengan anak. Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasal 4 berbicara demikian, sahabat Alpetra. Itu sebabnya kenapa orang-orang di luar Yesus mempersoalkan tentang peristiwa yang bersifat metafora, yang bersifat simbolis, diklaim sebagai hal yang literal, ya, atau harafiah. Padahal tidak itu maksud penulis. Kenapa? Karena yang dapatkan adalah kesalahpahaman. Nah itu kesalahpahaman. Mengatakan bahwa Alkitab itu inerensi, tidak mungkin salah atau tidak bisa salah. Ada hanyalah kesalahpahaman. Dari siapa? Mereka yang mencoba menemukan mengkritik terhadap Alkitab dan peristiwanya. Begitu, sahabat Alpetra. Nah ini di sesi yang ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya, untuk Om dan juga nanti sama Abang juga. Apakah kuncinya menerapkan Alkitab dalam kehidupan orang-orang percaya? Gitu. Mungkin nggak kedengeran ya Om. Apa kuncinya mengimplikasikan gitu, menerapkan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Om dulu. Jadi meskipun Alkitab itu menyodorkan tentang jalan keselamatan dan kebenaran, tetap kalau orang yang membaca dan mendengar itu tidak sungguh beriman dan tidak sungguh-sungguh bertobat, tentu saja itu tidak akan mengalami keselamatan dan janji di Allah di dalam Alkitab. Jadi meskipun Alkitab itu berisi dan merupakan janji yang indah, tetapi ada persyaratannya bagi manusia yang sudah mengetahui itu percaya dan bertobat, lalu menerima Tuhan Yesus itu secara pribadi dalam hati dan kehidupannya, mengambil satu kelahiran baru secara rohani, yaitu dengan menerima Roh Kudus yang menghadapi itu baru. Nah, menerima Roh Kudus itu tidak harus berbahasa yang aneh-aneh atau bahasa yang tidak dimengerti. Nah, jadi yang paling penting itu kalau orang hidup baru dan Roh Kudus, maka hidupnya diubahkan, ya, jadi menjadi anak-anak Allah, meninggalkan dosa dan kejahatan, lalu mulai mempraktekkan kasih dan kebenaran, lalu menantikan kedatangan Yesus datang kembali kepada kemuliaan. Itu cari apa-apa. Silakan Bang, tambahin. Ya, setiap kali sahabat Alpetra membaca Alkitab, ya, tentu awali dengan berdoa, ya, memohon kepada Roh Kudus supaya apa yang dibaca bermanfaat, lalu menerapkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Yan Antoni, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Roh Kudus yang ada di hatinya, ya, sahabat Alpetra atau pemirsa dapat menerapkan dengan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah itu, kasih, kebenaran, ya, juga integritas yang baik. Mereka akan melihat ada Yesus di hati kita, ya, Roh Kudus yang dimana memenuhi kita, sehingga mereka melihat berkat contoh
ya, dan juga kehidupan kita yang sudah di dalam Yesus mengubahkan mereka. Oh, seperti ini orang Kristen, ya. Sekalipun kita melihat ada juga orang Kristen yang masih awal nafsu atau juga nafsu dengan amarah, ya, kebencian. Bukannya belum dia mengalami perjumpaan, tapi belum menaklukkan kedagingan itu, kata Paulus, ya, belum hidup di dalam kehidupan Roh Kudus, ya. Itu tanggal pada Petra. Iya. Nah, baik. Jadi sahabat Alpetra, ini sampai sini dulu ya. Masih banyak pertanyaannya. Ini yang sudah disiapkan masih 18 pertanyaan lagi. Tapi rupanya waktu kita nggak cukup ya. Jadi kita lanjut lagi nanti. Banyak sekali pertanyaan tentang keabsahan Alkitab atau kebenaran Alkitab yang kita yakini ya. Tadi udah dijelaskan juga kenapa harus percaya sama isi Alkitab kita. Nah, sahabat Alpetra, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita tentang memahami ineransi Alkitab ini. Nanti kita berjumpa lagi di tayangan selanjutnya. Terima kasih Om atas penjelasan dan waktunya. Terima kasih Bang. Oke, iya. Iya. Sama-sama, makasih. Sahabat Alpetra dan Pendeta Yan Antoni. Sehat selalu. Ya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Buah kaktus, buahnya pilus, biar mulus, pinjam 100.